Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Di Cikoki Miras, siswi SMP diperkosa 3 remaja. Gerbang ditutup dengan batu besar, murid di SDN 4 Anyar menangis histeris. Usai kandaskan Brunei 6-0, pemain timnas tiba di tanah air. Tiga remaja asal Kecamatan Jawilan ditangkap Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Serang setelah dilaporkan memperkosa gadis remaja 15 tahun yang juga teman salah satu pelaku. Kejadian bermula saat korban diajak nongkrong oleh salah satu pelaku. Korban kemudian dicekoki minuman keras hingga mabuk dan tidak sadarkan diri. Oleh dua pelaku, korban diperkosa di tanah lapang yang jauh dari pemukiman warga. Korban kemudian dibawa ke salah satu pelaku lain ke bengkel yang merupakan tempat kerja pelaku. Di tempat ini, korban kembali diperkosa. Setelah diperkosa, korban ditinggalkan begitu saja dalam kondisi tidak berdaya. Setelah tersadar, korban langsung melaporkan kejadian yang dialami ke keluarga. Korban usianya 15 tahun, masih SMP. Awal kejadian, korban bisa ketemu dengan pelaku, mereka sering kenal apa seperti apa? Jadi satu orang di antara mereka itu kenal dengan korban. Dan saat malam itu, pelaku yang pertama ini mengajak temannya di malam itu. Ajak sama dia, dan sempat juga dicekoki saat itu orang minuman. Dan akhirnya ditelanjangi oleh dua orang itu. Akibat perbuatannya, ketiga pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Saat ini, kondisi korban juga masih trauma dan masih dalam pendampingan pihak P2TP2A Kabupaten Serang. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Heboh, anggota Polres Cilegon kedapatan berduaan dengan seorang wanita di salah satu hotel di Jalan Lingkar Selatan, Cilegon. Diketahui oknum polisi berinisial AN, anggota unit satuan lalu lintas. Oknum berpangkat Aibtu ini kedapatan berselingkuh dengan oknum Bayangkari berinisial NR. Wanita tersebut adalah istri dari junior dari oknum polisi tersebut berdinas di unit Satlantas Polres Cilegon. Kapolres Cilegon AKBP Eko Cahyo Untoro membenarkan kejadian ini dan akan menindak tegas tidak pandang bulu. Saat ini anggotanya masih menjalani pemeriksaan di Propam. Sekarang untuk yang kami duga itu sudah masih dalam tahap pemeriksaan. Tadi dalam tahap pemeriksaan. Saya tidak ada pandang bulu. Dia siapa? Kalau dia sudah melanggar Pergadif, melanggar Perpol, akan saya tindak. Itu aja rekan-rekan ya. Itu satuannya dari lantas atau apa, Pak? Nanti kami sampaikan. Sudah ada dugaan pelanggaran etik begitu? Itu pasti pelanggaran etik kalau itu. Nanti akan saya sampaikan kepada rekan-rekan. Sekarang lagi dalam tahap pemeriksaan oleh Propam Polres Cilegon. Sementara ini untuk jenis pelanggaran dan peraturan dari yang dilanggar AN, polisi belum bisa mempublikasi lantaran saat ini oknum tersebut masih dalam pemeriksaan. Ariel Maranus dan Rico Alfredo melaporkan dari Kota Cilegon. Ida Fauzia, Menteri Ketenagakerjaan di Kabinet Indonesia Maju, datang ke Balai Desa Besar Pelatihan Vokasional dan Produktivitas Serang. Kedatangan Menteri dalam rangka program kerjasama yang dilakukan oleh Kemenaker dan pemerintah Austria dalam membangun pengembangan Balai Latihan Kerja Maritim. Program tersebut juga bekerja sama dengan 50 perusahaan di Banten untuk penempatan. Balai Latihan Kerja Maritim terdapat di 3 kota yaitu Medan, Serang, dan Makassar. Kerjasama tersebut didanai oleh pemerintah Austria melalui pinjaman dengan bunga 0% sebesar 17 miliar rupiah. Dalam kesempatan tersebut, Menteri meresmikan gedung workshop untuk 2 jurusan, yaitu las dan kelistrikan. Gedung tersebut juga hasil kerjasama pemerintah Indonesia dan Austria yang sudah hampir menginjak 70 tahun berhubungan diplomatik. Program ini adalah kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Austria. Bersama saya ini adalah Duta Besar Austria untuk Indonesia.
Jadi kita kerjasama untuk pengembangan Balai Pelatihan Vokasi ada di 3 tempat, di Medan, terus yang kedua ini di Serang, dan yang ketiga di Makassar. Duta Besar Austria juga menyambut baik kerjasama tersebut karena hubungan diplomatik Indonesia-Austria yang sudah menginjak 70 tahun. By the way, let me just say that next year Austria and Indonesia will celebrate 70 years of establishment of diplomatic relations back in 1954. This is a long time, but in those many years we've worked very well together. And today's inauguration of the school is just a witness of the very good cooperation we have between Austria and Indonesia. The target of the program is to educate and to give education in welding, in electrical education Indonesians, which are then have more chances and more opportunities on the job market here in Banten. Menurut Kemenaker, program tersebut diharapkan bisa menurunkan tingkat pengangguran terbuka di Banten yang saat ini di atas rata-rata nasional. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Sekolah Dasar Negeri 4 Anyer Kabupaten Serang mendadak ramai karena pintu gerbang sekolah ditutup dengan batu berukuran besar. Penutupan gerbang dilakukan di depan siswa sehingga para siswa-siswi syok dan menangis histeris. Penyegelan ini dilakukan oleh seorang pria yang mengaku sebagai ahli waris atas lahan sekolah tersebut. Sempat ada perdebatan panas dari pihak sekolah dengan 6 orang yang mengaku sebagai kuasa ahli waris hingga harus ditengahi oleh polisi. Salah satu wali murid mengaku saat kejadian para murid yang ada di sekolah dipaksa keluar kelas sehingga para murid ketakutan dan histeris. Saya dapat info itu sekitar jam 5 ya. Masih ada aktivitas anak-anak eskul waktu itu. Belum pulang. Jadi di dalam itu anak-anak disuruh keluar, tapi dengan secara paksa. Jadi anak-anak pada histeris. Kita nggak tahu kalau mau ada kejadian kayak gitu. Jadi anak-anak histeris, saya dapat telepon, langsung muncul ke sini. Tahu-tahu udah ada mobil datang dengan batu itu. Jadi anak-anak itu dipaksa untuk keluar gitu? Iya. Ya, jadi anak-anak kan shock. Polres Cilegon rencananya akan memanggil perwakilan ahli waris dan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Serang agar kasus ini bisa cepat selesai. Ariel Maranus dan Riko Alfredo melaporkan dari Kabupaten Serang.